Nabi Muhammad ketika dia sujud mendulukan kedua lututnya. Baik. Ada hadis yang lain Bapak sampaikan tentang tangan duluan? Nah, gimana hadisnya? Gimana? Baik, itu lil uzri, karena sebab uzur. Kalau sebab uzur, maka babnya adalah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia sudah uzur, adalah sesuai dengan kemampuannya. Makanya konsep pertama kali adalah Nabi Muhammad ketika sujud meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Tetapi ini adalah tartib, rukunnya 7. Asalkan sujudnya tempelkan jidat, kedua tangan ditempelkan, kedua lutut ditempelkan, kedua kaki ditempelkan, maka hukumnya sah. Cara tersebut adalah sunnah. Sunnahnya kaki dulu, baru kemudian kedua tangan. Coba bayangkan, tangan duluan, orang nggak sakit, normal. Allah, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, tangan dulu. Nah, itu bisa, andai kata nanti dia itu orangnya gemuk, bisa-bisa itu tersungkur. Apa sebab? Susahnya menjatuhkan tangan daripada kedua lutut. Baik. Berdiri, rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian tumaknina. 7 namanya rukun fi'li. Ya, 7 ini rukun fi'li. Lalu kemudian yang ketiga rukun ma'nawi. Apa itu rukun ma'nawi? Yang bukan qaul, bukan fi'il, sebuah makna, yaitu tartib. Dari awal dulu, kedua, ketiga, keempat pakai tartib. Yang keempat, rukun qalbi, rukun hati, yaitu niat. Niat itu tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Adapun lisan membantu hati agar supaya hati itu bisa konsentrasi. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, itu belum niat. Cuman lafadznya niat dalam hati. Itulah namanya rukun salat. Salat dengan hak-haknya. Toyib, sampai sini jam 8 kurang seperempat. Ada waktu untuk tanya jawab. Fadol. Ya, silakan. Kalau membaca dalam hati tak termasuk membaca. Al-qiraah bis-saut. Definisi membaca adalah dengan suara, dengan lisan. Adapun dengan hati namanya membatin. Nah, sekarang qaul. Apa itu qaul Pak Ustadz? Ucapan. Ucapan itu apa? Suara yang keluar dari lisan seukuran telinga dia mendengar. Kalau dalam hati kayak mana mendengar? Dengar apa Pak? Saya baca batin. Kalau dalam konsep Imam Syafi'i, orang yang baca Al-Fatihah dalam hati itu tidak sah. Saya antarakan Imam Asy-Syafi'i termasuk rukun qaul yang diucapkan, barometernya adalah telinga yang normal, telinga orang yang sholat mendengarkannya. Kalau nggak mendengarkan, maka tidak sah. Al-Imam Ad-Dhamin, imam yang menanggung. Dalam hadis ini, versi Imam Syafi'i, yang menanggung itu adalah batal, kemudian sah, yang menanggung adalah imam. Adapun bacaan rukun secara zatiyah, secara zatnya itu orang yang sholat harus menunaikan rukun-rukun tersebut pada dirinya masing-masing. Kalau versi Imam Hanafi ditanggung. Jadi khilaf antara Syafi'i dan Imam Hanafi. Bapak pilih mana? Kalau kita Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kalau Anda ikut Imam Hanafi, imam domin. Cukup imam yang membaca, makmum tak apalah. Terjadi khilafiyah di dalam mengenai rukun qaul, yaitu Al-Fatihah. Imam Hanafi gampang. Siapa yang baca? Imam. Makmum diam aja dia. Sampai selesai. Waladhdallin, amin. Diam aja. Sampai kapan? Sampai selesai Al-Fatihah, tak perlu baca-baca. Itu mazhab Imam Hanafi. Imam siapa? Makmum. Makmumnya nggak satu, makmumnya banyak. Nah, membacanya sesudah imam membaca. Membaca Al-Fatihahnya makmum ini bukan bersamaan imam. Artinya imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum tak membaca.
mau mendengarkan, menyimak. Ketika salah, saya kira kalau imam itu Al-Fatihah jarang salah. Kenapa? Sebab Al-Fatihah itu ah, 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 ah. Iya, iya. Iya. Makmum. Ya karena ada maslahat, ya diberhentikan Al-Fatihahnya, luruskan. Ma'zur, namanya sesuatu yang ma'zur, sesuatu yang uzur, itu boleh, perkara yang dilarang dikerjakan boleh karena uzur, termasuk imamnya mogok, makmumnya meluruskan. Jadi boleh Bapak, imamnya salah membacanya, membaca surah-surah yang sunnah itu kepater-pater dia, tak jelas. Siapa yang menegurnya ini Pak Ustadz? Makmum. Makmum sedang membaca Al-Fatihah, luruskan. Boleh-boleh saja, tak masalah. Apa sebab? Ada uzur syar'i. Imamnya keliru, tak bisa membaca, dia meluruskan, maka hukumnya boleh, tak masalah. Fokus. Fokus. Bapak tes lah nanti, ada imam yang salah. Baca Al-Fatihah nih. Boleh-boleh aja, tak masalah. Boleh. Makmum menegur imam atau makmum meluruskan bacaan imam dengan konsep dia berzikir ya. Kalau langsung menegur niatnya batal. Dalam konteks Syafi'i, Bapak menegur imam, niatnya tambih, mengingatkan. Itu batal sholatnya. Tapi niatnya adalah untuk zikir. Ketika imam itu salah, kita membaca Quran ini niatnya adalah untuk berzikir, tapi meluruskan bacaan imam. Walaupun Anda sedang membaca Al-Fatihah, Anda batalkan, atau Anda ulangi setarnya ulangi lagi, itu hukumnya sah. Tidak termasuk membatalkan bacaan makmum ketika sedang dia baca Fatihah, ternyata imamnya berkasus. Tak masalah, boleh-boleh saja. Apa Pak? Ya silakan. Apa? Habis waktunya. Ya, fikih itu begitu. Antara Syafi'i, Hanafi, kembali kepada mazhabnya masing-masing. Itulah kalau belajar 70.000 masalah dalam kitab Muhnil Muhtad Nawawi itu disebutkan masalah fikih itu terjadi khilafiyah di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Belum di luar mazhab. Dalam mazhab 70.000 masail yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.